Sahabatku di dalam Tuhan, besar dan perkasa Allah kita, Dia selalu menyertai dan memberkati kita. Mari datang kepadanya, kita beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian, Allah Tuhan kekuatanmu. Pujian ini meneguhkan kita bahwa Tuhanlah kekuatan dan perlindungan yang memberi pertolongan dan kemenangan. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu, persekutuan pribadi dan keluarga yang beribadah kepadamu. Kami butuh firman-Mu, karena itu beritahukanlah kehendak firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, biar Engkau yang mampukan kami untuk menemukan kehendak firman dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 1-4. Begini dikatakan. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah mendengar yang dilakukan Allah. Yitro atau Rehuel, mertua Musa, imam di Midian, ketika mendengar apa yang dilakukan Allah kepada Musa dalam memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir, ia datang mengunjungi Musa. Ayat 1. Dorongan Yitro mengunjungi Musa menantunya karena atas keajaiban Tuhan yang telah dilakukan kepada Musa dan umat Israel. Yitro membawa serta Sipora anaknya, istri Musa, dan kedua anak laki-laki Musa, yakni Gersom dan Eliezer. Ayat 2-4. Yitro, mertua Musa, beserta istri dan anak-anak Musa, ingin mendengar langsung dari Musa sendiri, bukan hanya dari orang lain, tentang apa yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada orang Israel. Kerinduan untuk mendengar apa yang dilakukan Allah harus dibarengi dengan tindakan untuk datang mencari dan menemukan sumber berita, saksi kunci. Kalau tidak, bisa saja berita yang didengar tidak benar, tidak akurat, atau berita bohong, berita hoax. Keluarga yang diberkati Tuhan, dari bagian firman ini disampaikan kepada kita. Pertama,
sebagai keluarga Kristen, hendaklah ada kepekaan untuk mendengar setiap berita. Tidak semua berita itu benar. Terkadang ada berita yang menjatuhkan, menjelekkan, dan menyesatkan. Karena itu, untuk mendapatkan berita yang akurat dan benar, harus cross-check kepada sumber berita. Itulah yang dilakukan oleh Yitro ketika mendengar berita, berusaha berjumpa dengan Musa untuk memastikan kebenaran berita itu. Kedua, hendaklah kita mencondongkan hati dan telinga kita untuk mendengar tentang apa yang dilakukan Allah. Sebagaimana tema renungan ini, mendengar yang dilakukan Allah. Untuk mendengar apa yang dilakukan Allah, tentu sekarang ini kita dapat mendengar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu bawa dan hidupi keluarga kita dalam persekutuan yang selalu rindu datang mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan sanggup menolong kita. Dia adalah kekuatan dan perlindungan yang memberi kemenangan dan keselamatan. Itulah pujian yang dinyanyikan tadi. Dan karena itu, sebagai keluarga Kristen, mari kita selalu ada waktu untuk Tuhan. Dimanapun dan kapanpun, kita selalu rindu mendengar tentang perbuatan Tuhan melalui pemberitaan-pemberitaan firman. Sehingga kehidupan kita selalu bertumbuh dari dan di dalam kebenaran firman. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi dan bahkan meneguhkan kami. Supaya kami tidak asal mendengar berita. Yang kami dengar selalu dan yang sangat dibutuhkan adalah mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebab dengan mendengar tentang perbuatan Tuhan melalui firman, kami akan bertumbuh, kami diteguhkan, dikuatkan, dan bahkan dimenangkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan karena itu diberkati semua yang tetap setia mengikuti pelayanan firman ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah saat ini hamba tumpangkan tangan. Biar Engkau yang nyatakan kuasa. Engkau jamah setiap pribadi keluarga yang beribadah kepadamu saat ini. Biar kami mengalami belas kasih Tuhan. Sehingga kami memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Dan kami berhasil dalam melaksanakan segala aktivitas yang mau dikerjakan hari ini. Anak-anak kami mau ke sekolah, ke tempat kuliah, yang mau bekerja, di mana saja tempat kami mau bekerja. Biar ada penyertaan Tuhan. Sehingga semua mau dilakukan sukses. Tuhan dipuji, dimuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan, pujian firman dan doa. Tuhan Allah menyertai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga kini dan selamanya. Amin. Trims.